Kalau boleh Pak dibocorkan sedikit Pak ya, karena kita akan sama-sama dalam rangka membentuk karakter, bagaimana kita terbebas dari sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia, katakanlah kan begitu. Harusnya manusia-manusia yang memang benar-benar soleh, secara agama kan soleh. Jadi bagaimana kita membentuk itu semua agar kita terhindar dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fakultas TV, berjumpa lagi dengan kami, tim dari Fakultas TV channel yang luar biasa, channel yang informatif, channel yang keren, channel yang pintar. Kali ini kita berkunjung ke rumah salah seorang bapak kita, yaitu Bapak Anang Permana, yang sekarang posisi ada di sebagai Hakim Tinggi PTA Mataram. Kita ke sana, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di tempat kami di sini di Pancasila, yang dalam hal ini kami kedatangan tamu dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini. Bapak ini kan calon aktor ya. Sekarang ini masih dalam tahap penyusunan di akhir untuk menyusun disertasi. Jadi bagi kawan-kawan mungkin dalam hal ini untuk selalu berupaya untuk menambah pengalaman, untuk menambah studi. Jadi dengan walaupun berbagai kesibukan, kita berupaya untuk menyelesaikan program studi yang sekarang di S3 ini. Untuk S3-nya di mana itu Pak? Posisi kampusnya atau ininya mengambil kuliahnya di? Saya kebetulan sekarang alhamdulillah mengikuti program S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, dan alhamdulillah telah bekerja sama antara UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan Badilag dalam rangka meningkatkan kinerja, juga meningkatkan kualitas aparat peradilan agama. Jadi untuk posisi Bapak saat ini kan mengabdi di PTA Mataram Pak ya. Untuk apa istilahnya wirawiri lah kalau bahasa Jawa kan begitu. Bolak-baliknya dari Mataram ke Bandung, sementara keluarga di Tasik Pak ya, di kota Tasikmalaya. Gimana itu Pak cara membagi waktunya untuk bagaimana semuanya itu bisa harmonis seperti itu? Kita berupaya untuk mencari posisi dalam arti kita pulang kampung tidak mengganggu kerja. Dalam arti kita berupaya untuk bisa memanfaatkan cuti tahunan, bisa juga nanti kalau ada liburan. Jadi alhamdulillah untuk selama ini tidak ada kendala untuk komunikasi juga untuk mengunjungi keluarga. Jadi untuk kerja lancar, keluarga aman, sejahtera Pak ya, kuliah juga lancar, walaupun mungkin ya karena capeknya dari sana harus terbang dari Mataram ke Bandung dengan berbagai kendalanya, apalagi di musim seperti ini, kesulitannya selalu syarat untuk naik pesawat itu baru beberapa hari. Sebelumnya Pak, ini kita mau tanya tentang gimana cara kita untuk selalu fit, sementara kan banyak orang kan mengeluh kan karena kita samalah bekerja seperti itu, berjauh dengan keluarga. Otomatis untuk Bapak ini bagaimana bisa memadukan, mensinergikan ketiga hal seperti itu bisa lancar semua. Kita berupaya untuk menjalani kehidupan ini seperti air saja, air mengalir. Dalam arti kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian kalau kita sudah berupaya dengan berbagai cara, itu nanti tinggal bismillahirrahmanirrahim Allah. Jadi kalau sudah kita berusaha semampu mungkin, kemudian apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Usaha dan doa ternyata kalau bisa tidak penting, usaha disambung dengan doa. Alhamdulillah sehat sampai sekarang.
selanjutnya Pak, ini kan kita kan semua ini kan momen-momen seperti ini kan lagi kedepannya membangun integritas Pak ya, integritas, zona integritas dalam rangka bagaimana kita menekan korupsi, KKN lah, korupsi, kolusi, nepotisme, WBK, wilayah bebas dari korupsi. Untuk posisi Bapak bekerja di Mataram atau di PTA Mataram, apa sudah ini Pak sudah memperoleh status WBK atau sertifikat WBK seperti itu Pak? Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk tahun 2021 alhamdulillah mendapatkan predikat WBK kemarin, dan sekarang sudah diusulkan untuk mendapatkan WBDM. Dengan demikian anugerah yang sangat tidak disangka-sangka ini adalah hikmat dari Allah. Jadi di tempat tugas yang baru semuanya dari mulai pimpinan juga sampai aparat peradilan ke bawah semuanya seia sekata untuk memperjuangkan dan berupaya bisa meraih predikat WBK tersebut. Kalau boleh Pak dibocorkan sedikit Pak ya, karena kita kan sama-sama dalam rangka membentuk karakter, bagaimana kita terbebas dari sifat-sifat yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia, katakanlah kan begitu. Harusnya manusia-manusia yang memang benar-benar soleh, secara agama kan soleh. Jadi bagaimana kita membentuk itu semua agar kita terhindar dari yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu bocoran seperti apa Pak, sehingga PTA Mataram bisa memperoleh predikat WBK? Jadi hanya ini saja, hanya pertama kemauan, yang kedua tentu saja kita di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Sebetulnya dalam WBK atau WBBM itu adalah bukan hal yang sulit, tinggal kemauan kita. Hanya bukan antara individu, tapi secara keseluruhan. Kalaupun nanti di pihak pimpinan mau seperti itu, kalau anak buah tidak mau, itu tidak bisa. Sampai juga ke jalur yang paling bawah, aparatur yang paling rendah dalam arti staf, itu kalau mereka salah satu unsur saja tidak melaksanakan seperti itu, akan terjadi kegagalan. Dengan demikian dari mulai pimpinan juga staf dan keseluruhan itu harus ada kemauan secara komitmen bersama untuk melakukan, kemudian juga meraih seperti itu. Jadi tidak bisa kalau salah satu unsur saja tidak bisa melaksanakannya. Barangkali dari teman-teman dari sini yang ngumpul, barangkali ada yang bertanya, disilakan kita buka sesi terbuka untuk bertanya seputar peradilan, khususnya yang peradilan agama. Monggo ditanyakan ke Bapak kita ini. Pak Ketua, beliau ini kalau saya lihat di track record di PA Ciamis gitu ya, itu dulu memang PA Ciamis itu subscriber paling tinggi gitu untuk media, dan saya sering melihat beliau juga tampil di media itu tidak canggung lagi, sudah biasa gitu ya. Artinya kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan di PA itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga pengadilan tidak hanya diasumsikan begini begitu, tapi juga ini. Nah, ini mungkin perlu resep juga nih, karena ahlinya kan sudah ada ini. Memang contohnya misalnya di Jawa Barat dulu Ciamis mengawali gitu. Kalau kita mungkin kan Pak Kotas TV baru-baru ini karena baru mulai nih. Ya. Nah ini mungkin gimana gerakannya Pak Ketua? Apalagi kita dari sisi alat macam-macam kan beliau lebih paham gitu. Ternyata Bapak kita ini ya, Bapak Hakim Tinggi ini, Pak Anang Permana ini adalah pakar atau penggiat media sosial. Sering tampil di media sosial Pak ya. Pernah di mana aja Pak tampil, dan bagaimana ini upaya-upaya untuk menggenjot media sosial kita yang berarti ini untuk meningkatkan subscriber atau viewer. Nah itu bagaimana kiat-kiatnya, apakah harus kalau betul memang iya ya, ini trik-triknya itu seperti apa dan Pak? Tujuannya untuk kepercayaan publik semakin kuat ke peradilan itu. Baik, jadi intinya begini, saya mulai berkiprah sering muncul di media televisi, yaitu mulai tahun 2009-2010. Pada saat itu masih ada TPI, kemudian ada TV7, ada juga Indosiar, kemudian TV One belum lahir saat itu, belum ada. Jadi yang adanya TPI, kemudian TV7, RCTI. Jadi saya sering muncul
muncul di Silet, kemudian juga muncul di TV7, muncul di Indosiar. Itu adalah dalam rangka kita syiar supaya memberikan informasi keluar itu bahwa pengadilan agama itu bukan tempat cerai, akan tetapi tempat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga umat Islam. Itu yang paling utama. Karena saat ini masih banyak di antara masyarakat, bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga masyarakat yang berpendidikan, bahwa pengadilan agama itu KUA. Itu banyak yang berpendirian seperti itu. Sehingga pengadilan agama seperti itu kepala padahal ketua. Jadi dengan demikian bahwa syiar yang lebih diutamakan supaya masyarakat itu tahu kerja kita di mana juga itu. Dengan demikian kita berupaya sinergi dengan media. Untuk saat setelahnya tahun 2015-2017 barulah mulai kerjasama dengan TV One, Net TV, kemudian juga ada Metro TV, ada Kompas TV. Semuanya kawan-kawan di media alhamdulillah bekerjasama untuk memberikan informasi seputar kejadian di berbagai daerah, terutama yang ada di Pengadilan Agama Ciamis, sehingga saling gitulah. Kita pun butuh untuk komunikasi, menyampaikan berita yang sebenarnya kepada masyarakat. Kemudian pihak media pun butuh konsumsi untuk berita apa adanya. Itu dengan demikian karena saling membutuhkan, bagaimana baiknya supaya kita bisa komunikasi dua arah itu jalan. Jadi nggak ada asumsi kalau pengadilan itu selalu angker gitu Pak ya. Jadi atau berperkara itu sulit gitu atau berbiaya mahal. Ternyata dengan media yang dulu Bapak galakkan. Tapi katanya juga begini Pak, dengan adanya informasi terbuka nih, masyarakat jadi tahu nih bagaimana tata cara beracara, sehingga malah makin banyak perkara nih katanya.